Teman-teman, pada video kali ini teman-teman saya akan memberikan yaitu tutorial cara merakit power mini ya. Simple banget, untuk pemula bisa, untuk yang sudah ngerti banget ya bisa teman-teman. Ini sangatlah simpel dan mudah ya teman-teman, tidak terlalu ribet. Sebenarnya power mini ini terus apa ya, misalkan teman-teman beli ya, terus untuk apa ya kira-kira. Nah teman-teman, mungkin kalau beli power mini TDA ya, dalam bentuk komponen maksudnya, mungkin bisa untuk pakai power apa ya, untuk power mini, untuk sound system miniatur itu cocok banget TDA, sorry TDA ya. Kalau TDA itu di atasnya TBA teman-teman ya. Nah ini saya punya power mini yang harganya teman-teman bisa lihat ya. Nah teman-teman, hanya 35.000 ya, ini produk dari GM, tapi ini sudah pernah saya pakai teman. Untuk suaranya sih lumayan ya untuk power mini. Jadi ini hanya membeli 36 watt. Saya beli yang stereo teman-teman. Nah ini cocok kalau teman-teman menyukai yang namanya sound miniatur. Ini bisa digunakan untuk subnya ya. Kalau teman-teman menggunakan untuk middle-nya ya juga pakai power 2 TDA 2003 juga boleh gitu. Ini kalau untuk mensuplai atau untuk mengangkat speaker ya, untuk mengangkat komponen speaker 40 watt itu masih bisa, tapi saya sarankan teman-teman cari komponen speaker 10 watt ya, biar power ini tidak terlalu ngos-ngosan lah teman-teman mengangkat dengan kapasitas ya 40 watt ya. Misalkan 20 watt kan enteng teman-teman. Pada umumnya kalau untuk komponen speaker ini hanya kapasitas maksimum power ya, tapi untuk real speakernya sendiri ya sampai sekarang itu masih belum jelas teman-teman ya. Nah oke teman-teman ya, ini saya tunjukkan dulu power mininya seperti ini. Kalau dari pabrik ya itu ada tapi pendek ya, jadi sudah lengkap dengan inputnya, kabel inputnya sudah ada ya. Tapi kalau dari pabrikan, tapi ini sudah saya ganti dengan kabel yang saya beli. Ini kabel kualitas bagus ya, untuk kategori power mini ini kabelnya kualitas bagus teman-teman. Nah di sini saya akan tunjukkan bahan-bahannya ya teman-teman. Sebenarnya power mini ini aja sama volume juga bisa ya. Saya menggunakan tone control yang sudah bass treble ya, tone control biasa ya, ini dari merek Hercules. Harganya juga cukup murah, tidak terlalu mahal ya teman-teman. Terus yang tidak ketinggalan adalah modul Bluetooth. Nanti akan saya tunjukkan ya cara modul Bluetoothnya ke power amp buzzer. Nah setelah ini bahannya hanya ini sama trafo yaitu 1 ampere. Saya sarankan teman-teman 2 ampere ya kalau bisa. Terus yang satu lagi PSU non simetris, di sini menggunakan PSU non, semuanya tuh 12 volt bisa semua. Ini 12 volt maksimal, 9 volt masih bisa ya. Tapi kalau untuk TDA nya saya tidak menyarankan 12 volt. 9 volt masih bisa bekerja, tapi kalau 15 volt IC ini panas mati nanti. Nah PSU non simetris sudah saya bikin teman-teman. Nah seperti ini. Nah oke teman-teman ya. Oke di sini teman-teman, ini kan udah ada bahan-bahannya. Saya taruh ke sini dulu teman-teman ya. Kita fokus untuk cara saya tunjukkan cara proses pemasangan untuk dioda ke PSU. Ini sudah saya pasang teman-teman, tinggal tiru seperti saya. Nah ini saya menggunakan berapa ya, kalau nggak salah teman-teman terserah ya, mau gunakan 1 kilo atau mungkin menggunakan 2K2 terserah teman-teman. Juga harus sama seperti yang saya pakai teman-teman ya. Ini lampu LED nya hanya saya gunakan lampu indikator, apakah sudah bekerja secara maksimal atau enggak, jangan apakah trafonya nanti bisa bekerja maksimal atau enggak ya teman-teman, atau apakah masih berfungsi. Nah teman-teman bisa lihat ya, saya sarankan teman-teman gunakan dioda minimal ya, jangan 1 ampere, kalau bisa 2 ampere atau 3 ampere. Di sini saya menggunakan 2 dioda. Trafo non CT pun bisa sebenarnya, hanya trafo non CT pun juga bisa teman-teman, nggak apa-apa. Kalau punya trafo non CT itu bisa dipakai untuk power mini TDA teman-teman. Nah di sini teman-teman, ini kan ada lingkar ya, ada lingkar ya, jadi ini yang mengarah ke elko bagian yang positif teman-teman bisa lihat ya. Nah di sini ini kan negatifnya, di sini ini yang tertuju ke CT pada trafo. Nah CT trafo ini yang ini teman bisa lihat ya, ini yang CT pada trafo. Terus yang di sini adalah kaki bagian dioda yang sini ya, yang saya tunjukkan pakai ini.
pakai jarum ya, yang kebaca jarum ini adalah yang tertuju kepada VAC 12 volt nantinya. Nah seperti ini ya teman-teman, bisa lihat ya. Nah teman-teman bisa langsung tiru aja lah teman-teman. Nah seperti ini ya, teman bisa lihat yang ada silvernya itu adalah bagian yang tertuju ke elko positif, gitu aja lah teman-teman, biar gampang dimengerti ya. Nah ini terus yang bagian sini ya, ini bagian yang ke trafo, bagiannya ke trafo ya teman-teman. Oke, sampai sini bisa lihat ya. Nah ini bagian positifnya ya pada elko, sedangkan yang belakangnya pada negatif pada elko. Nanti kita sambung ke CT ya. Oke, sampai sini langsung kita pasang aja kepada trafo ya teman-teman ya. Saya taruh di 12 volt teman-teman ya. Nah ini teman-teman, maka hasilnya seperti ini ya. Jadi nah seperti ini. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini rata sudah dalam bentuk PSO ya teman-teman. Nah seperti ini. Jadi ini trafonya, ini PSO nya, teman-teman bisa lihat ya. Nah sesimpel ini ya sebenarnya. Ini 12 volt teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Langsung teman-teman yang pemula ya teman-teman, silakan aja di screenshot, tiru aja lah ya. Nah oke ya, seperti ini ya teman-teman, langsung bisa lihat ya, screenshot gitu aja, nanti teman-teman bisa tiru ya. Jadi nah udah oke seperti ini ya. Ini teman-teman, ini adalah elko, ini ada dioda, ini adalah elkonya, ini dioda, yang bagian ada cincin ini teman, silver, ini yang ke elko pada positif ya, sama yang satunya lagi. Sedangkan yang elko kita solder ke trafo CT ya, seperti ini ya. Tadi bisa lihat 12 volt ya teman-teman, pokoknya harus paham ya tentang seperti. Nah oke seperti ini teman-teman. Nah oke lah, pasti paham teman-teman ya, pokoknya langsung tiru aja lah, screen sudah selesai teman, beres ya. Nah seperti ini. Nah ini langkah ini udah selesai teman-teman. Oke ya, lanjutnya adalah proses penyambungan pada apa saja ya, kita kira-kira proses penyambungan untuk bagian kontrol dan sekaligus power. Nah ya teman-teman ya, untuk yang ini nanti kita sendirikan dulu, ini saya jelaskan nanti ya teman-teman, saya singkirkan dulu. Kita fokus untuk bagian tune kontrol sama power ya. Oke teman-teman, di sini adalah untuk DC ya. DC teman-teman, ini bisa power ini bisa disuplai dengan adaptor 12 volt. Nah ini untuk bagian yang ke PSU ya, jadi teman-teman bisa lihat. Nah ini jadi yang satunya lagi, yang ini bagian untuk ke ke speaker ya, kabel speaker teman-teman ya. Jadi tulisannya ada ya, SPK speaker. Nah di sini kan untuk ground ya, ground sama ya teman-teman, ground sama CT itu sama ya teman-teman. Jadi untuk bagian ground teman-teman bisa lihat, kalau dia tuh dari sini tuh penghubungnya sama PCB, jadi ini ground. Nah ini ground, jadi di bagian apa tadi, yang ini bagian ini bagian in, yang ini bagian speaker ya, berarti di sini ya. Ini speakernya yang positif, sama yang ini ya, bentar ya, oh ya yang ini positif. Nah ini bagian L atau speaker R gitu lah aja, groundnya di sini. Nah oke, teman bisa di sini sudah ada SP itu speaker teman, SPKL itu speaker, yang plus itu speaker teman ya. Yang merah itu saya gunakan untuk plus speaker R. Nah untuk bagian ground itu warna hijau, kalau warna hijau teman bisa lihat di sini, teman bisa lihat ya. Nah ini oke teman-teman, kita langsung sambung dulu untuk bagian ya, saya bagian dulu dari PSU ya teman-teman, untuk PSU ya. Jadi untuk tune control sendiri ini kan bisa 12 volt, minimal 12 volt ya. Kalau untuk 9 volt dia tidak bekerja tune control ini. Saya coba untuk 15 volt nggak bekerja. Di sini bisa untuk sampai 25 volt karena di sini sudah ada resistor 2K2 di sini. Ini 32 masih bisa karena sudah ada resistor 322. Fungsi dari resistor 332, resistor 2K2 yang ini sebagai penurun tegangan. Jadi pada saat masuk ke sini tuh tegangannya udah dekat 32, yaitu berkurang namanya. Oke, untuk bagian PSU tune control sama PSU tune control sama
Power Mini kita paralel untuk kabelnya ya. Nanti juga sama dengan Bluetooth kita seperti ini ya, biar ini mudah dulu ya. Nanti untuk bagian modul Bluetoothnya kita pasang belakangan teman-teman ya. Jadi untuk bagian negatif ya, di sini bagian negatif kita taruh di CT ya, CT pada trafo seperti ini ya teman-teman. Kita solder dulu ya. Oke, ini proses penyambungannya antara power ya, antara power sama tune control sudah ya. Jadi seperti ini teman-teman bisa lihat ya. Ini untuk positifnya ya, di ke positif ini teman-teman. Sedangkan yang satunya lagi adalah untuk bagian ground ya, bagian CT pada power sama control kita paralel seperti ini ya. Nanti kita sama ya, untuk supply dari modul Bluetoothnya kita samakan. Kalau mau ditambah khusus untuk modul Bluetoothnya, mau disendirikan PSU nya, kalau mau dikasih 812 itu fungsi sebagai penyetabil tegangan, silakan, nggak ada masalah. Tapi di sini cara simpel aja, itu nanti bisa bekerja secara maksimal, jadi nggak apa-apa untuk modul Bluetoothnya. Ini tetap sama 12 volt semua, jadi maksimal untuk modul Bluetooth 12 volt ya. Ini yang penting ini dulu. Oke, sampai sini udah selesai ya, teman bisa lihat ya. Seperti ini. Oke, kita singkirkan dulu seperti ini teman-teman. Terus langkah berikutnya adalah cara saya pasang dulu untuk bagian ini adalah output ya, output pada tune control masuk ke input pada power ya teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah untuk outputnya, untuk tune control S sama R ya. Ini kabel head ya, kabel input kita sambung Power Mini ya teman-teman. Jadi kita cari dulu bagian positif untuk Power Mini-nya dulu, kita balik ya. Di sini kan hampir sama ya kotak-kotaknya ini. Yang mana sih yang plusnya? Kita bisa lihat kebalik ini. Nah, oh yang ini, yang plus yang ini, karena di sini kan ya, untuk bagian groundnya itu kan jadi satu sama tadi ya, sama untuk PSO jadi seperti ini. Nah ini groundnya, jadi positifnya yang ini teman-teman, kita yang ini. Nah ini ada positifnya, sedangkan ini yang groundnya. Teman-teman cara melihatnya kebalik aja. Jadi jangan antara ground sama positif ini dia tidak menyatu, beda teman-teman. Jadi kalau teman-teman salah memasang kabel, groundnya taruh di sini, positifnya di sini, maka dia tidak berfungsi nantinya, nggak berbunyi teman-teman. Kita langsung pasang dulu ya. Jadi kita solder dulu ya teman-teman ya. Jadi oke teman-teman, di sini udah selesai ya proses penyambungan input saya. Tapi sebelumnya kita cek dulu ya. Ini adalah input di sini teman-teman, untuk input positif, sedangkan yang satunya lagi juga input pada input positif teman-teman. Jadi teman-teman jangan jangan terus langsung, intinya dicek dulu ya, di cross check dulu. Saya groundnya itu saya taruh di belakangnya ya. Kita balik lagi teman-teman ya. Untuk proses penyambungan input ini adalah salah satu hal yang paling penting juga. Ini adalah input positif, sedangkan yang ini adalah input positif ya. Bisa lihat ya, dekat. Teman bisa melihat ya, ini ada input positif ya. Terus kita balik dulu. Yang penting jangan kebalik antara groundnya. Nah, groundnya ini udah benar. Ini ada positifnya, input positif seperti ini ya. Seperti ini udah selesai. Kalau yang ini udah selesai teman-teman. Jadi paham ya teman-teman. Jadi untuk yang ini udah selesai. Sebenarnya sesimpel itu. Ini sebenarnya sudah bunyi. Saya pasang dulu untuk kabel speaker ya, untuk bagian speaker ya. Ini tahapan proses penyambungan kabel untuk speaker udah kelar ya teman-teman. Jadi seperti ini, nanti kita tes ya seperti ini ya. Jadi kita beresin dulu. Nah yang ini adalah seperti ini, udah jadi teman-teman. Ini sudah bisa dipakai teman-teman. Untuk selanjutnya akan saya pasang dulu modul Bluetooth teman-teman. Saya tunjukkan dulu bagian-bagian untuk plus minusnya pada pada Bluetooth ya, untuk tegangannya teman-teman. Oke, modul Bluetooth yang saya pakai adalah merek Mac. Kalau beda merek kadang agak sedikit berbeda. Yang punya merek Mac mungkin kemungkinan besar hampir sama ya untuk jalur-jalurnya. Oke, saya tunjukkan dulu. Yang paling inti adalah proses sambung untuk Bluetooth ya, bagian tegangan itu sangatlah penting di sini. Oke teman-teman, akan saya tunjukkan groundnya sama plusnya itu di mana teman-teman. Oke teman-teman.
tunjukkan dulu ya. Nah, kita balik dulu. Nah, seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat. Di sini kan ada 5 volt, tapi 5 volt ini karena kabelnya cuma 2, jadi 5 volt ini enggak kepake. Yang kepake hanya di 12 volt. Teman-teman bisa lihat. Ini 12 volt, tengah ini adalah ground. Di sini 5 volt karena 5 volt ini tidak ada tidak ada penghubung kabel, jadi ini enggak kepake. Ini yang kepake 12 volt ya. Ini yang 12 volt aja. Oke, di sini bagian 12 volt itu bagian kabel yang mana gitu. Nah, kita bisa lihat ya. Karena di sini kabelnya tidak menggunakan merah ya, tidak menggunakan merah atau hitam. Ada yang pakai hitam sama merah, tapi di sini merek Mac tidak menggunakan warna merah dan hitam. Ini agak sedikit mungkin membingungkan bagi orang-orang yang mungkin belum tahu ya plus minusnya. Kita bisa lihat di belakangnya. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, untuk mode Bluetooth sampai keliru, kalau keliru bisa fatal nanti. Ini plusnya, ini negatifnya, ini groundnya teman-teman ya. Di sini plusnya, kita bisa balik ke sini. Nah, berarti ini adalah plusnya. Teman-teman bisa lihat. Ini kabel di sini teman-teman. Terlihat ya, bisa lihat ya. Nah, ini adalah yang plusnya, sedangkan yang ini adalah negatifnya teman-teman ya. Paham ya di sini. Nah, kita bisa lihat, kita urutkan seperti ini. Nah, seperti ini kita ketemu ya. Ini adalah plusnya, berarti ini negatifnya. Oke, yang penting tadi ya seperti itu tadi teman-teman. Terus kita pasang dulu untuk perkabelannya ya teman-teman. Nah, di sini akan saya pasang, saya solder ya. Oke, di sini sudah saya pasang ya untuk bagian tegangan pada mode Bluetooth teman-teman. Jadi seperti ini ya. Jadi teman-teman harus tahu jalur-jalurnya, itu pasti mudah. Terus bagian untuk output ya, output pada mode Bluetooth teman-teman. Ini ada kabel 3. Ini udah benar ya, untuk bagian groundnya itu di tengah. Tapi untuk memastikan, kita bisa lihat dulu bagian sisi belakang pada modul Bluetooth mic ya teman-teman. Bisa lihat ya. Nah, ANT itu ada antena. antena kabelnya yang dibawaan dari sono ya, pabrik ya, itu warna merah. Nah, ini warna merah ada antena, sedangkan AG itu adalah ground ya. Ini kan ada tulisannya AG, ground. L itu output L, terus output R. LO itu, O itu outputnya, L untuk jalur L, untuk jalur L ya. O itu output, bukan LO low ya, bukan low gue N. Nah, di sini bukan itu ya. Ini LO nya itu adalah output L, jalur L pada output pada mode Bluetooth, sedangkan yang RO ya, O nya itu juga jalur R, terus AG itu adalah ground ya, bagian tengah itu adalah ground. Nah, ini sudah benar ya, di sini ada groundnya. Nah, kita tinggal pasang di input, terserah teman-teman mau pasangnya di cek RCA nya atau maupun langsung dari sini, tapi kalau saya pasang di sini aja ya. Kita seperti ini dulu ya teman-teman. Nah, ini adalah udah selesai ya proses penyambungan antara output ke input. Nanti kalau teman-teman pakai yang untuk cek RCA nya pakai untuk pemutar musik yang lainnya silahkan, nggak apa-apa, nanti bluetoothnya dimatiin gitu ya. Ini saya kesampingkan dulu ya, saya tata rapi dulu. Tahapan ini kan udah selesai, jadi yang penting seperti itu tadi. Jika teman-teman nanti kurang jelas bisa ditanyakan ya, jadi nanti akan saya jawab. Jadi di sini saya akan putar, saya siapkan dulu untuk speakernya teman-teman. Saya menggunakan speaker 4 in teman-teman. Oke teman-teman, di situ saya sudah pasang semuanya untuk komponen speaker. Saya menggunakan speaker yaitu 4 in teman. Jadi saya menggunakan 4 in, kapasitas maksimum power yaitu hanya 40 watt yang tertera di komponen speaker ini. Namun di sini power saya kan hanya 36. Sebenarnya itu hitungannya berapa sih? Teman-teman bisa hitung sendiri kebutuhan untuk power ini untuk mensuplai speaker 40 in kira-kira butuh power berapa. Teman-teman tinggal kalikan aja 40 kali 1,5. Teman-teman kurang lebih ya mungkin butuhnya berapa watt untuk komponen speaker ini ya teman-teman. Kalikan 1,5 teman-teman. Jadi ada rumusnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini tinggal apa ya? Tinggal selesai, sudah selesai. Teman-teman tinggal apa ya? Cara
Mode Bluetooth saya rasa bisa, jadi nggak perlu saya demokan teman-teman, saya bisa, pasti bisa ya teman-teman. Jadi ini sekaligus closing teman-teman ya, kita bisa ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.